Gunakan GeoGebra untuk menggambar fungsi-fungsi di bawah ini. Jika memungkinkan, gambarkan dan tentukan domain dan range dari fungsi-fungsi berikut. Bagian A, fx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Kalau kita gambarkan dalam GeoGebra, maka kita akan dapat bentuk gambarnya seperti ini. Parabola terbuka ke atas. Nah, dari sini kita akan tentukan domain dan range-nya. Untuk menentukan domain seperti biasa, kita perhatikan nilai atau sumbu X-nya. Sumbu X di sini, dia dari sini artinya dia masih berlanjut ke atas, masih tak hingga, dan di kanan pun juga begitu, masih tak hingga. Berarti batas di kiri, X paling kiri itu adalah min tak hingga, dan X paling kanan adalah positif tak hingga. Lalu dari sini apalagi tentang X tidak ada asimtot, oleh karena itu kita buatkan notasi. Notasinya adalah X, di mana X adalah elemen bilangan real. Nah, untuk range-nya, range kita perhatikan sumbu Y. Sumbu Y di sini, sumbu Y paling bawah ada di min 1. Kemudian sumbu Y paling atas masih di positif tak hingga. Sehingga untuk notasi dari range-nya bentuknya seperti ini. Y di mana Y lebih besar atau sama dengan min 1 dan Y elemen bilangan real. Oke, untuk bagian B, fx sama dengan x ditambah 1 per 2 dikurang x. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Ada asimtot, ya. Oke, jadi kita lihat domainnya. Untuk domain, perhatikan selalu nilai X. Di sini untuk X paling kiri, dia masih berlanjut ke sana ini. X paling kiri, min tak hingga, lalu X paling kanan juga menuju ke X positif tak hingga. Lalu perhatikan bahwa di sini ada asimtot. Di sumbu X sama dengan 2 ini terdapat asimtot. Ada asimtot vertikal. Begitupun ini di sini juga ada asimtot vertikal. Oleh karena itu, ada asimtot vertikal sama dengan 2. Asimtot ini terjadi jika garis ini akan mendekati X sama dengan 2. Jadi grafik ini akan terus mendekati X sama dengan 2, tapi tidak akan pernah sama dengan 2. Begitupun untuk grafik ini. Grafik ini juga akan terus mendekati X sama dengan 2, tapi tidak akan pernah sama dengan 2. Sehingga muncullah asimtot X sama dengan 2. Asimtot vertikalnya. Sehingga kita buatkan notasinya, X karena dia dari min tak hingga sampai tak hingga berarti elemen bilangan real. Dan X tidak sama dengan min 2. Karena di sini tadi bahwa dia akan terus mendekati 2 tapi tidak akan pernah sama dengan 2. Lalu untuk range-nya kita perhatikan sumbu Y. Sumbu Y di sini, sumbu Y dari bawah ini berarti dia semakin mendekati negatif tak hingga, dan yang atas ini dia juga bergerak mendekati positif tak hingga. Lalu perhatikan bahwa di sini ada asimtot horizontal. Ini ada asimtot horizontal, dia di sini mendekati min 1. Ada asimtot horizontal yang mendekati Y sama dengan min 1. Tapi tidak akan pernah sama dengan min 1. Dia hanya mendekati min 1. Semakin diperpanjang ke sana, dia akan semakin mendekati min 1, tapi tidak akan pernah sama dengan min 1. Itu asimtot horizontalnya. Nah, di sini didapat asimtot horizontal sama dengan min 1. Sehingga kita buatkan notasinya Y, di mana Y elemen bilangan real, dan Y tidak sama dengan min 1. Lanjut, untuk bagian C, fx sama dengan akar X dikurang 3 ditambah 4. Bentuk grafiknya seperti ini. Akar X dikurang 3 ditambah 4. Ini di sini P, bukan selang terbuka, tapi cuma di sini adalah menandai sebuah grafik ini, grafik P, diberi nama P. Oke, untuk domainnya sama seperti tadi, kita perhatikan sumbu X. Sumbu X di sini dia dimulai dengan X sama dengan 3, paling kiri 3.
Lalu paling kanan dia menuju ke tak hingga, positif tak hingga. Sehingga notasinya seperti ini, X di mana X lebih besar atau sama dengan 3 dan X elemen bilangan real. Lalu untuk range-nya, di sini Y dimulai dari Y sama dengan 4. Y paling bawah itu Y sama dengan 4, kemudian Y paling atas dia menuju ke positif tak hingga. Sehingga notasinya adalah Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 4 dan Y elemen bilangan real. Lanjut nomor 2. Tentukan domain dan range dari setiap fungsi di bawah ini. Ini bagian A. Perhatikan grafiknya dimulai dari ini, dari X-nya min 1, Y-nya 2, sampai di X-nya 10, Y-nya 1. Oke, untuk melihat domainnya kita selalu perhatikan nilai X. X paling kiri dimulai di titik ini, min 1. Lalu untuk X paling kanan sampai di 10. Sehingga notasi himpunannya adalah X di mana X lebih besar atau sama dengan min 1 dan X lebih kecil atau sama dengan 10 dan X elemen bilangan real. Untuk menentukan range-nya, kita perhatikan sumbu Y. Sumbu Y paling bawah dan sumbu Y paling atas. Sumbu Y paling bawah dimulai dari Y sama dengan min 2. Lalu yang paling atas Y sama dengan 5. Sehingga notasinya adalah Y di mana Y lebih besar atau sama dengan min 2 dan lebih kecil atau sama dengan 5. Untuk bagian B, perhatikan domain dan range-nya. Untuk domainnya kita perhatikan nilai. Perhatikan sumbu X, lalu di sini ada simbol tanda panah, berarti dia masih akan masih berlanjut. X-nya ini masih berlanjut. Begitupun untuk sebelah kanannya juga masih berlanjut. Sehingga di sini X-nya minta hingga karena dia masih berlanjut ke minta hingga. Lalu untuk X paling kanannya dia juga masih berlanjut ke X positif tak hingga. Sehingga bentuk notasi himpunannya adalah X di mana X elemen bilangan real. Lalu untuk range-nya kita perhatikan nilai Y. Nilai Y paling bawah, dia karena tadi kan ini masih berlanjut, jadi dia paling bawah itu masih min tak hingga. Kemudian yang atas dia mentok di Y sama dengan 2. Sehingga Y paling atas itu berada batasnya di Y sama dengan 2. Oleh karena itu, bentuk notasi himpunan dari range-nya adalah Y di mana Y lebih kecil atau sama dengan 2 dan Y elemen bilangan real. Untuk bagian C di sini perhatikan, jadi untuk domainnya perhatikan sumbu X. Untuk X-nya dimulai dari min 2 sampai 2. Jadi X kiri min 2 dan X kanan plus 2. Sehingga notasinya menjadi X di mana X lebih besar atau sama dengan min 2 dan X lebih kecil atau sama dengan 2. Dan X elemen bilangan real. Nah, untuk range-nya berarti kita lihat sumbu Y. Y-nya di sini yang paling bawah dia berada pada min 3. Y sama dengan min 3. Kalau batas atas kurang lebih dia berada pada 10/3 atau 3, sekian. 3,3 10/3. Nah, sehingga bentuk notasi himpunannya Y di mana Y lebih besar atau sama dengan min 3 dan lebih kecil atau sama dengan 10/3 dan Y elemen bilangan real. Nomor 3. Berikan contoh suatu fungsi atau fungsi dalam kehidupan sehari-hari di mana domain fungsi tidak dapat berharga negatif. Nah, contoh fungsi yang domainnya tidak bisa berharga negatif itu contohnya jarak tempuh, kecepatan, usia, dan lain-lain.
Lalu untuk contoh di kehidupan sehari-hari di mana range tidak berharga negatif, ya contohnya itu adalah jarak tempuh, waktu yang digunakan, kecepatan, dan lain sebagainya. Nomor 4, tentukan fungsi yang menyatakan hubungan antara suhu dalam Celsius dan Kelvin. Hubungan antara Celsius dan Kelvin, di mana T derajat Kelvin, ingat rumus Kelvin, suhu Kelvin, bahwa untuk T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celsius ditambah 273. Sehingga T derajat Kelvin dapat diubah menjadi variabel Y dan T derajat Celsius dapat diubah menjadi variabel X. Tentukan juga domain dan range dari fungsi tersebut. Petunjuknya apakah ada suhu terendah dan tertinggi di alam semesta. Nah, jadi di sini kita mengacu pada nol mutlak atau nol absolut. Nol mutlak atau nol absolut ini adalah suhu terendah yang mungkin terjadi. Sehingga T derajat Kelvin kita misalkan sebagai 0. Nah, oleh karena itu untuk menentukan domain kita perhatikan nilai X dari derajat Celcius. Karena tadi kita katakan bahwa derajat Celcius itu adalah X. Nah, X ini 0. Tadi kan derajat Kelvin sama dengan 0. T derajat Kelvin sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. 0-nya sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. Atau T derajat Celcius sama dengan 0 dikurang min 23. Nah, sehingga kita dapatkan T derajat Celcius atau sama dengan X, atau X sama dengan min 273. Sehingga untuk domainnya kita dapat notasikan seperti ini, X di mana X lebih besar atau sama dengan min 273 dan lebih kecil dari suhu tak hingga. Dan X elemen bilangan real. Lalu untuk range-nya, kita perhatikan nilai Y. Y itu adalah Kelvin. Di sini kita bisa lihat bahwa Y, karena tadi dimulai dari 0, berarti Y di mana Y lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari tak hingga, positif tak hingga, dan Y elemen bilangan real. Nomor 5, seorang YouTuber membeli sebuah laptop baru seharga 20 juta. Jika harga jual laptop tersebut pada tahun KT turun secara eksponensial dan dideskripsikan oleh fungsi berikut, HT sama dengan 20 juta dikali E pangkat min 0,25 T. Pertanyaannya, berapakah harga jual laptop tersebut pada tahun ke-5? Berarti T-nya kita ganti dengan 5. Oleh karena itu, H5 sama dengan 20 juta dikali E pangkat min 0,25 kali 5. Min 0,25 kali 5 itu sama dengan min 1,25. E pangkat min 1,25 nilainya adalah 0,286. Kali 20 juta kita dapat 5.730.096. Ini harganya setelah 5 tahun. Nah, tentukan domain dan range-nya. Untuk menentukan domainnya, kita perhatikan nilai T. T-nya itu 0 dari usia 0, harga laptop baru dibeli sampai ke tak hingga. Terserah dia mau jual laptopnya pada usia keberapa. Jadi, domainnya itu X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari tak hingga. X elemen bilangan real. Lalu untuk menentukan range-nya, notasi untuk Y-nya adalah Y lebih kecil atau sama dengan 20 juta dan Y elemen bilangan real. Nomor 6. Tekanan udara berkurang jika ketinggian dari permukaan laut bertambah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Tekanan udara yang dinyatakan dalam kilopascal dan ketinggian di atas permukaan laut dinyatakan dalam kaki. 1 kaki sama dengan 0,3 meter. Bagian A, tuliskan domain dan range dari fungsi ini. Kita akan lihat domainnya. Untuk menentukan domain, perhatikan ketinggian.
dari sini, dari 0 sampai 30.000. Berarti penulisan domainnya atau notasi domainnya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan X, di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 30.000 dan X elemen bilangan real. Nah, untuk range-nya kita mulai dari ini. Perhatikan nilai ini, Y-nya ke atas, tekanan totalnya. Dimulai dari 0 sampai 100. Jadi, notasi himpunannya adalah Y, di mana Y lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 100. Dan Y elemen bilangan real. Nah, di sini apakah ada tekanan udara yang bernilai negatif? Tidak ada tekanan udara yang bernilai negatif karena di sini tekanan udara itu berkisaran 0 sampai 100, maka tidak ada tekanan udara yang bernilai negatif. Nomor 7. Grafik suhu terhadap ketinggian di atas permukaan laut. Bentuknya seperti ini. Suhu diberikan dalam derajat Fahrenheit dan ketinggian di atas permukaan laut dalam kaki. Ini adalah Y-nya dan ini X. Berarti ini domainnya dan ini range-nya. Nah, untuk menentukan domain, kita perhatikan di sini ketinggian bahwa setiap satu satuan adalah 1000 kaki. Jadi kalau di sini 5 satuan, berarti 5000 kaki. Nah, X-nya di sini dimulai dari satu satuan, 1000 kaki. 0, mulai dari di sini, satu satuan, 1000 kaki. Dari 1000 kaki sampai 30.000 kaki. Sehingga X lebih besar atau sama dengan 1000 dan X lebih kecil atau sama dengan 30.000 dan X elemen bilangan real. Nah, untuk range-nya kita lihat di sebelah sini. Dari mana ini? Dari min 47 sampai 55. Sehingga Y, di mana Y lebih besar atau sama dengan min 47 dan lebih kecil atau sama dengan 55. Dan Y elemen bilangan real. Selanjutnya, apakah suhu dapat bernilai negatif? Karena suhu berada pada kisaran antara min 47 sampai 55 derajat, maka suhu dapat bernilai negatif. Nah, ini nomor 8, gambarlah GeoGebra untuk menyelesaikan tugas ini. Gambarkan suatu fungsi dengan ketentuan sebagai berikut. Domain memenuhi 0, domain memenuhi X di mana X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 10. Lalu range-nya berada pada Y lebih besar atau sama dengan 3 dan lebih kecil dari 23. Kemudian grafik ini melalui titik 1,5 dan 4,11. Jadi kita buka aplikasi GeoGebra. Lalu dikatakan bahwa dia berada pada X-nya 0 sampai 10, lalu Y-nya 3 sampai 23. Berarti ini kita geser. Nah, kemudian dikatakan bahwa dia melalui titik 1,5. Jadi kita tentukan titik baru, titik 1,5. Ini titiknya dengan X-nya 1, Y-nya 5. Lalu titik yang kedua, X-nya 4, Y-nya 11. X-nya 4, Y-nya 11. Berarti di sini. Nah, kita buatkan sebuah garis yang melalui dua buah titik. Titik A dan titik B. Oke.
Di sini sudah dapat fungsinya adalah min 2x ditambah y sama dengan 3. Ini min 2x ditambah 3, sehingga kita buatkan batasnya karena tadi dikatakan bahwa dari 0 sampai 10, sehingga kita buat ini, pilih nilai x awal dan ini. Fungsinya kita pakai itu yang di atas, min 2x ditambah y sama dengan 3. Kemudian nilai awalnya, tadi dikatakan bahwa nilai awalnya untuk x-nya 0 dan nilai akhirnya adalah 10. Lalu tekan enter. Nah, ini kita hilangkan x-nya, baru nah ini sudah ada, tapi kita hilangkan fungsinya di sini. Nah, kita klik. Nah, ini dia. Ini sudah jelas batasnya bahwa dari x-nya sama dengan ini, sudah bisa kelihatan bahwa ini dari x-nya sama dengan 0 sampai x-nya 10. Lalu tadi dikatakan bahwa dari y-nya 3 ini, dari y-nya 3 sampai y-nya 23. Nah, ini sudah sesuai dan melalui titik A 1,5 dan titik B 4,11. Nah, begini cara menggambar